Bayangkan ini. Satu letusan gunung di sebuah pulau kecil di Hindia Belanda membuat langit Eropa menghitam, tanaman gagal panen, kelaparan merajalela, ribuan orang tewas, bukan karena lava, tapi karena cuaca yang berubah di belahan bumi yang jauh. Tahun 1815, Gunung Tambora meledak, dan dunia tidak pernah sama lagi. Tapi kenapa peristiwa sebesar ini justru jarang masuk buku sejarah dunia? Ini adalah kisah tentang bencana yang nyaris dilupakan, tapi dampaknya masih terasa hingga hari ini. Awal abad ke-19, dunia sedang berada dalam masa transisi besar. Napoleon Bonaparte baru saja dikalahkan. Eropa sedang berusaha pulih dari perang berkepanjangan. Di sisi lain dunia, di wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia, berdiri megah Gunung Tambora, sebuah gunung api setinggi lebih dari 4.000 meter di Pulau Sumbawa. Tidak banyak yang tahu, tapi saat itu Tambora adalah salah satu gunung tertinggi di Nusantara. Dan selama berabad-abad, ia tertidur. Tapi ketenangan itu palsu. Gunung ini perlahan bangun, dan dunia sama sekali tidak siap dengan apa yang akan terjadi. Malam tanggal 10 bulan April tahun 1815, bumi berguncang. Gunung Tambora meledak dengan kekuatan yang belum pernah disaksikan manusia modern saat itu. Letusannya terdengar hingga 2.600 km. Jauhnya sampai ke Pulau Sumatera. Abu panas, bebatuan pijar, dan awan panas menghantam desa-desa, sekitar lebih dari 10.000 orang tewas seketika di Sumbawa dan sekitarnya. Tapi itu baru permulaan. Kolom abu mencapai stratosfer, mengirimkan jutaan ton sulfur dioksida ke atmosfer. Ini bukan hanya letusan gunung, ini adalah bencana global. Letusan Tambora tercatat sebagai yang terbesar dalam sejarah manusia, dengan Volcanic Explosivity Index VA level ke-7. 1 tahun setelah letusan, sesuatu yang aneh terjadi. Salju turun di bulan Juni di Amerika Utara. Ladang-ladang membeku di tengah musim tanam di Eropa. Hujan turun sangat lama tanpa henti. Tahun 1816 disebut sebagai The Year Without a Summer. Suhu bumi turun drastis akibat sulfur dari Tambora yang menghalangi cahaya matahari. Panen gagal, harga makanan melonjak tajam, dan kelaparan merajalela. Bahkan di Tiongkok dan India, musim hujan bergeser, menyebabkan banjir dan wabah kolera. Dan semua itu berawal dari satu gunung di Indonesia. Krisis ini bukan hanya soal iklim. Ia mengubah seni, budaya, dan bahkan menciptakan kisah horor legendaris. Di musim panas 1816 yang dingin dan kelam, Mary Shelley terkurung dalam villa di Swiss karena cuaca buruk, mulai menulis sebuah cerita. Cerita itu menjadi novel Frankenstein. Di sisi lain, migrasi secara masif terjadi di Eropa dan Amerika karena kegagalan pertanian. Banyak petani pindah ke kota, mempercepat revolusi industri. Tambora memengaruhi arah sejarah umat manusia lebih dari yang kita bayangkan. Anehnya, meski efeknya sangat besar, nama Tambora jarang terdengar dalam sejarah global. Mengapa? Karena pusat peradaban dunia saat itu, Eropa dan Amerika, tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di Indonesia. Hindia Belanda saat itu masih terpencil dalam peta pengetahuan dunia. Media belum global. Maka, walau dampaknya terasa sampai ke Inggris, Amerika, dan Cina, penyebabnya nyaris tidak diketahui. Baru di abad ke-20, para ilmuwan mencocokkan data geologis, cuaca, dan catatan sejarah untuk menyimpulkan Tambora lah penyebab semua itu. Hari ini, Gunung Tambora masih berdiri. Tingginya kini hanya sekitar 2.800 meter, karena puncaknya hancur dalam letusan. Di kawahnya, tumbuh hutan dan danau, tapi jejak kehancuran masih terasa. Tambora adalah pengingat bahwa satu letusan lokal bisa menjadi krisis global. Bahwa alam memiliki kekuatan untuk mengubah arah sejarah. Dan bahwa banyak peristiwa besar dalam sejarah dimulai dari sesuatu yang tidak kita perhatikan. Mungkin, Tambora bukan sekadar gunung.
Ia adalah saksi bisu tentang betapa rapuhnya peradaban manusia di hadapan bumi.